Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Muhammad Imar dengan NIM 20068009 dari kelas IPAI 2B. Di sini saya akan mereview book report untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Basic Life Skill dengan dosen pengampu Dr. Toto Suryana dan juga Bapak Saiful Anwar. Nah, jadi buku yang akan saya review yaitu buku karya Profesor Muhammad Quraisy Shihab yang berjudul Birrul Walidain. Nah, ya, Birrul Walidain. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Birrul Walidain ini atau memuliakan orang tua atau berbuat baik kepada keduanya itu merupakan sebuah penyebab turunnya ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahkan Allah sandingkan perintah birrul walidain ini atau berbuat baik kepada kedua orang tua ini dengan setelah Allah memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepadanya, seperti dalam Quran surat Al-Isra, wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Jadi ketika Allah merintahkan untuk beribadah hanya kepadanya, kemudian Allah memerintahkan kita untuk wabil walidaini ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini sudah menunjukkan gitu betapa tingginya kedudukan kita berbuat baik kepada kedua orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selain alasan saya membaca buku ini selain karena memang tugas, selain karena ingin menambah pengetahuan, menambah ilmu saya tentang birrul walidain, tapi saya juga ingin mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mensyiarkannya gitu di kalangan keluarga, terutama adik-adik saya ya, yang sangat susah gitu untuk disuruh oleh orang tua saya. Mungkin saya juga sendiri masih kurang gitu mengamalkan ilmu dari birrul walidain ini atau berbuat baik kepada kedua orang tua ini. Sekali lagi ya, jadi buku yang saya review ini adalah buku yang berjudul Birrul Walidain karya Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Nah, Profesor Muhammad Quraisy Shihab ini lahir di Cinderang pada tanggal 16 Februari 1944. Nah, beliau merupakan putra keempat dari 12 bersaudara dari pasangan Profesor Abdurrahman Shihab dan Asma Abu Rizki. Nah, semua buku yang Prof. Muhammad Quraisy Shihab tulis itu ada sekitar 61 judul buku yang beliau tulis, dan semua buku yang beliau tulis itu diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati, termasuk buku ini. Jadi buku ini diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati. Nah, buku ini memiliki ketebalan sekitar 174 halaman. Ini merupakan cetakan pertama pada bulan Maret 2014 ya. Nah, langsung saja kita ke isi yang ada di dalam buku ini ya. Jadi buku ini mengupas tuntunan Islam tentang apa yang dimaksud berbakti kepada kedua orang tua, apa saja jenis-jenis bakti yang dianjurkan kepada kedua orang tua, dan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua sesuai dengan wawasan Al-Quran dan hadis gitu. Nah, jadi di dalam buku ini sangat banyak gitu dijelaskan terkait seperti di sini ada ya, di dalam daftar isi juga. Di sini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 bab. Ada pertama ada pengertian ibu bapak, ada kasih sayang ibu bapak, persembahan dan pengorbanan, ada pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tua, ada bakti kepada kedua orang tua, ada prioritas bakti, dan juga ada bakti setelah kematian orang tua, dan yang terakhir ada doa buat orang tua. Nah, mungkin di sini saya menggarisbawahi ya, atau saya akan menjelaskan atau mereview hanya beberapa poin gitu, beberapa fokus buku yang ada di dalam buku ini. Nah, yang pertama, yang fokus buku yang ada di dalam buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa tidak ada kata, tidak ada kalimat, tidak ada bahasa ataupun peribahasa yang bisa menggambarkan, yang bisa mewakilkan apa yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, di sini Profesor Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa ketika apa yang dikasih orang tua kepada anaknya dinamakan cinta, itu beliau tidak setuju. Karena apa? Bukankah cinta dapat layu, katanya.
Nah, ketika misalkan apa yang dikasih oleh orang tua itu dinamakan pengorbanan, beliau juga tidak setuju. Karena apa? Bukankah pengorbanan ada sebuah, di dalam pengorbanan itu ada sebuah kepahitan katanya. Nah, memang ya, apa yang dikasih oleh orang tua itu semuanya ikhlas, semuanya tidak ada kepahitan. Bahkan ketika misalkan orang tua memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu, kemudian anaknya bahagia, insya Allah gitu orang tua juga akan merasakan sebuah kebahagiaan. Apalagi jika ketika anaknya itu menjadi anak yang solehah, yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menjadi penyejuk hati, qurrata ayun, maka apa yang diberikan, apa yang dikorbankan itu akan terbalaskan hanya dengan sebuah kebahagiaan dan sebuah anak yang soleh itu. Nah, selain yang tadi itu, penulis juga menuliskan di dalam buku ini bahwa beliau mengatakan di sini perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini adalah perintah yang tidak mendurhakai saja gitu. Jadi di sini Allah menekankan bahwa ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak mendurhakai saja. Jadi kalau misalkan kita kepada kedua orang tua kita itu hanya sekedar tidak mendurhakai saja, itu masih kurang, tapi harus diiringi dengan sebuah bakti kepada kedua orang tua. Misalkan seperti ini. Nah, penulis mengatakan bahwa ketika anaknya memberikan uang, misalkan uang beberapa juta gitu untuk menanggung hidup orang tuanya, kemudian dia pergi, dia itu tidak mendurhakai orang tua, maka itu tidak cukup. Dia itu juga harus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, saya setuju dengan pendapat ini karena di dalam Al-Quran juga adalah gitu. Ketika Allah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah, maka Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidain wabil walidaini ihsan. Bukan tidak mendurhakai orang tua, tapi berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, selain daripada itu mungkin satu lagi yang bisa saya sampaikan, di sini penulis menekankan bahwa kita itu tidak boleh membandingkan antara kedua orang tua kita, tidak boleh membandingkan antara ayah dan ibu, dan tidak boleh tidak wajar mengistimewakan salah satu di antara mereka, baik itu ibu ataupun bapak gitu. Karena apa? Karena beliau mengatakan, Profesor Muhammad Quraisyan mengatakan bahwa kedua orang tua ini adalah syarat mutlak bagi kehidupan manusia gitu, dan kelanjutan jenisnya, sehingga tidak wajar ketika kita mengabaikan salah satu dari mereka. Ibu dan bapak memiliki peranan masing-masing gitu dalam hidup kita. Meskipun di dalam Al-Quran keutamaan ibu itu lebih disebutkan atau lebih ditonjolkan gitu, lebih diutamakan, tetapi di sini kita tidak boleh atau tidak wajar membandingkan antara ibu dan ayah. Karena apa? Karena seseorang itu akan penting ketika memang keadaannya itu mendukung gitu. Misalkan ketika memang ayah kita sakit, ibu kita sehat, kemudian ibu kita ingin apa, kemudian ayah kita ingin disembuhkan, maka ya kita harus mendahulukan yang memang pantas untuk didahulukan beserta alasan-alasan yang mendukung itu gitu. Jadi pokoknya gitu, di dalam buku ini itu disebutkan tentang bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita ini. Karena memang ya zaman sekarang gitu sudah sangat miris gitu, antara hubungan antara anak-anak dan orang tua itu sangat miris gitu. Meskipun ya kita tahu gitu bahwa penting terkait ilmu berbakti kepada orang tua ini, bahkan kita itu harus mengamalkannya. Tapi melihat fenomena zaman sekarang, banyak gitu ya anak yang menjadikan orang tuanya budak gitu ya, itu sangat miris sekali ya. Jadi insya Allah gitu, ketika kita membaca buku ini, ketika kita menghayati buku ini, insya Allah kita akan mendapat sebuah arahan betapa penting orang tua untuk kita semua. Sebelum mumpung jika misalkan orang tuanya alhamdulillah masih ada gitu, maka kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya sebelum orang tua kita meninggal. Memang ketika misalkan orang tua kita meninggal, itu masih ada sebuah tindakan, ada sebuah bakti yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Itu mungkinnya. Jadi intinya ketika misalkan kita
ingin berbakti kepada orang tua, ingin menambah ilmu dan wawasan kita terkait berbakti kepada orang tua, salah satunya dengan membaca buku Birrul Walidain ini karya Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Mungkin segitu ya terkait book review yang bisa saya sampaikan atau book report yang bisa saya sampaikan dari buku Birrul Walidain karya Profesor Muhammad Quraisy Shihab ini. Mohon maaf jika misalkan ada sebuah perkataan yang tidak dimengerti atau tidak patut dikatakan. Saya mohon maaf ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.